Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Kartini. Oke adik-adik, sudah siap belajar? Jangan lupa seperti biasa sebelum belajar, kita tidak boleh lupa untuk mencuci tangan dan berdoa juga. Kemudian kita juga jangan lupa untuk menyiapkan alat belajar kita sendiri ya. Jadilah anak yang mandiri yang bisa menyiapkan alat belajarnya sendiri. Nah adik-adik, kemarin kita sudah belajar sambil meniup balon. Nah hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kakak mempunyai cerita tentang Benny dan Edo yang bermain pistol air. Adik-adik, kita mulai ceritanya yuk. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Lalu Benny berkata kepada ibu, "Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu?" Kemudian ibu menjawab, "Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu." Nah adik-adik, kira-kira adik-adik tahu tidak bagaimana bentuk air ketika dimasukkan ke dalam pistol mainan? Apakah air itu bentuknya tetap atau airnya berubah menjadi seperti tempat pistol mainan itu? Ya, jawabannya adalah airnya mengikuti bentuk pistol itu. Benda cair adalah salah satu wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contoh benda padat adalah lereng, batu, pensil, dan lain-lain. Bisakah adik-adik menyebutkan contoh lain dari benda padat? Banyak sekali ya benda-benda padat yang ada di sekitar kita. Kemudian, benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Contoh benda cair adalah sirup dalam botol, minyak dalam botol, kemudian ini ada oli motor. Benda-benda cair ini benda-benda yang memiliki sifat seperti air atau yang encer. Nah, banyak sekali kan benda-benda yang memiliki sifat seperti air atau berair. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah benda gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh benda gas adalah udara dalam balon, udara dalam roda ban, dan udara dalam pelampung yang biasa kita gunakan untuk berenang. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar lagi beberapa kosakata baru tentang wujud benda ya. Mari kita ingat-ingat lagi kosakata apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, wujud. Artinya adalah rupa atau bentuk. Yang kedua,
ukuran. Artinya adalah isi atau besarnya benda dalam suatu ruang. Yang ketiga adalah padat. Padat ini artinya benda yang isi dan bentuknya tetap. Kemudian ada cair. Cair ini artinya bersifat seperti air atau encer. Dan yang kelima ada gas. Gas ini adalah benda yang selalu berubah ukuran dan bentuknya. Nah, adik-adik, 5 kata ini harus kita ingat ya, beserta dengan artinya. Kita lanjut kepada cerita Benny dan Edo. Apakah yang sedang dilakukan oleh Benny dan Edo? Benny dan Edo sedang bermain pistol air. Ada aturan dalam bermain pistol air, yaitu yang pertama, meminta izin dahulu kepada orang tua sebelum bermain pistol air, karena setelah bermain pistol air, pakaian pasti basah. Jadi, kita harus meminta izin kepada orang tua. Yang kedua, apabila menembakkan air, tidak boleh mengenai bagian-bagian tubuh yang membahayakan, seperti mata dan telinga. Jadi, ketika bermain pistol air, kita tembakkan ke arah badan. Badan dan kaki ya, jangan menembakkan ke arah mata dan telinga. Kemudian yang ketiga adalah mengganti baju yang basah setelah bermain. Yang keempat, membersihkan tempat yang terciprat air apabila bermain di lantai agar tidak terpeleset. Yang kelima, mengembalikan alat bermain atau pistol air ke tempatnya. Jika Benny dan Edo tidak mematuhi aturan dalam permainan, maka permainan bisa saja menjadi berbahaya, seperti air yang masuk ke dalam mata dan telinga. Kemudian juga bisa menimbulkan pertengkaran karena melanggar peraturan dan curang. Jadi, dalam bermain sangat penting untuk mematuhi peraturan yang ada agar kita bisa bermain dengan aman dan menyenangkan. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa ya yang akan terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Pastinya akan banyak terjadi keributan ya adik-adik, dan hidup kita menjadi tidak teratur. Adik-adik, selain aturan di rumah, di sekolah dan di masyarakat juga ada aturan minum obat. Nah, mari kita nyanyikan lagu tentang belajar perkalian dengan mengingat aturan minum obat ya. Judulnya adalah Belajar Perkalian. Nah, lagu ini dinyanyikan dengan irama lagu Beca. Adik-adik masih ingat kan dengan irama lagu Beca? Ayo kita mulai menyanyinya. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya, satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita
jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, adik-adik mudah kan menyanyinya dan lebih seru untuk mengingat perkalian. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.